Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhrian Bayi Pamungkas, NIT 5922111218449. Saya dari kelas T8A dengan nomor absen 24. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Analisis Transformasi Maintenance Konvensional menuju Smart Maintenance pada kapal niaga Indonesia. Pada makalah saya ini, penelitian dilatar belakangi oleh peran kapal niaga sebagai tulang punggung ekonomi maritim Indonesia. Mengingat sebagian besar arus barang dan logistik nasional bergantung pada transportasi laut. Karena itu, perawatan mesin menjadi aspek yang sangat kritis, bukan hanya untuk menjaga keandalan keandalan operasi, tetapi juga untuk menjamin keselamatan pelayaran. Namun, sistem perawatan konvensional yang masih banyak digunakan, baik yang bersifat reaktif maupun preventif, terjadwal memiliki keterbatasan karena belum mampu mendeteksi kegagalan secara dini. Di sisi lain, era industri 4.0 mendorong lahirnya konsep smart maintenance yang berbasis IoT, AI, dan big data. Dan hal ini pun juga didukung oleh AIMO serta Badan Klasifikasi Internasional atau BKI yang mendorong digitalisasi di sektor maritim. Berdasarkan latar belakang yang telah saya tunjukkan, penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah utama. Yang pertama, apa perbedaan mendasar antara maintenance konvensional dengan smart maintenance? Dan yang kedua, apa saja tantangan implementasi smart maintenance di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana roadmap penerapan smart maintenance yang realistis dapat disusun? Dari tiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama menjelaskan perbedaan sekaligus mengidentifikasi tantangan utama, serta merancang roadmap penerapan smart maintenance yang terstruktur dan dapat diterapkan secara bertahap. Sebelum membahas lebih jauh, perlu kita pahami dahulu definisi dasarnya. Menurut standar BSIN 13306/2010, maintenance didefinisikan sebagai kombinasi kegiatan teknis dan manajerial yang bertujuan mempertahankan atau mengembalikan fungsi suatu aset. Sementara itu, smart maintenance sendiri merupakan evolusi tertinggi dari konsep tersebut yang memanfaatkan IoT, AI, big data, dan cloud untuk melakukan prediksi kegagalan secara real time. Secara umum, tujuan maintenance itu sendiri ada empat. Yang pertama yaitu untuk menjaga keandalan mesin. Yang kedua untuk mencegah kerusakan mendadak. Yang ketiga meningkatkan efisiensi operasi. Dan yang terakhir memperpanjang umur teknis kapal. Evolusi jenis perawatan kapal dari reaktif menuju smart maintenance berbasis IoT dan AI. Perawatan kapal sendiri berkembang melalui beberapa tahap. Diawali dari corrective maintenance yang sifatnya reaktif dan dilakukan setelah kerusakan terjadi. Kemudian berkembang menjadi preventive maintenance yang dijalankan secara terjadwal dengan interval waktu yang tetap. Selanjutnya muncul predictive maintenance yang berbasis kondisi aktual mesin melalui monitoring. Lalu ada planet maintenance system yang lebih terstruktur dan sesuai dengan ISM code. Dan pada puncaknya kita sampai pada smart maintenance yang mengintegrasikan IoT, AI, dan monitoring real time sebagai bentuk evolusi paling maju. Selanjutnya itu kurva bed-up dan reliability. Untuk memahami pola kegagalan mesin kapal, kita bisa melihat kurva bed-up yang terdiri dari tiga fase. Fase pertama adalah infant mortality, di mana laju kegagalan cenderung tinggi tepat setelah instalasi. Selanjutnya, fase kedua adalah useful life, yaitu periode dengan laju kegagalan rendah dan stabil. Dan yang ketiga yaitu phase wear out,
di mana keausan komponen meningkat sehingga kegagalan kembali bertambah. Yang menjadi keunggulan smart maintenance di sini adalah kemampuannya mendeteksi perpindahan antar fase tersebut secara akurat dan real time, sehingga tindakan perawatan dapat dilakukan tepat waktu. Selanjutnya, teknologi pendukung smart maintenance. Adapun pilar teknologi untuk sistem maintenance cerdas di kapal niaga Indonesia. Smart maintenance ditopang oleh 5 pilar teknologi utama. Pertama, IoT dan sensor yang berfungsi memonitor getaran, suhu, dan tekanan secara real time. Yang kedua ada AI dan machine learning yang digunakan untuk mendeteksi anomali dan memprediksi kegagalan. Dan yang ketiga ada big data analysis dan cloud computing untuk menganalisis data dalam jumlah masif. Dan yang keempat ada digital twin, yaitu replika virtual dari sistem permesinan secara real time. Dan yang terakhir ada condition monitoring system atau CMS yang menyajikan semua data tersebut dalam bentuk dashboard terintegrasi. Lalu studi kasus. Dari makalah ini didapatkan studi kasus pada kapal General Cargo yang mempunyai 5.000 DWT. Untuk memperkuat analisis makalah ini, penelitian ini menggunakan studi kasus pada kapal General Cargo tersebut yang melayani rute domestik. Kapal ini menggunakan mesin utama MAN BNW tipe 6S 50 MCC dengan kapasitas 3.500 kW. Didukung 3 generator masing-masing berkapasitas 500 kW dan telah beroperasi selama 12 tahun. Kondisi existingnya, sistem planet maintenance system yang digunakan masih bersifat manual dan konvensional tanpa monitoring terpusat, sehingga kapal ini cukup rentan terhadap kegagalan yang tidak terencana. Sebelum membahas insiden yang terjadi, kita perlu memahami dahulu sistem permesinan utama pada kapal tersebut. Pada sistem bahan bakar, alurnya dimulai dari bunker tank, kemudian settling tank, lalu ke separator, service tank, filter, ke heater, hingga akhirnya masuk ke proses injection. Pada sistem pendinginan, terdapat 2 jalur, yaitu jaket water untuk pendinginan internal dan seawater cooling untuk pendinginan eksternal. Sementara pada sistem pelumasan digunakan oli bearing bertekanan tinggi, oli silinder, serta filter otomatis untuk menjaga kebersihan pelumas. Selanjutnya, berikut ini adalah kronologi insiden nyata yang terjadi pada kapal tersebut di tahun 2024. Pada minggu pertama, konsumsi minyak lumas tercatat naik 15%. Namun, hal ini masih dianggap normal oleh kru kapal. Lalu memasuki minggu kedua terjadi deviasi temperatur gas buang yang tercatat, tetapi tidak dilakukan analisis lebih lanjut. Dan pada minggu ketiga, mulai terdengar suara mesin yang berbeda dari biasanya. Namun lagi-lagi tidak ditindaklanjuti. Hingga akhirnya, pada hari kritis, alarm suhu exhaust pada 3 silinder berbunyi secara bersamaan. Dampaknya cukup signifikan. Bearing turbocharge mengalami kerusakan total, menyebabkan penundaan operasional selama 72 jam dan kerugian finansial yang besar. Dalam makalah ini analisis insiden dan kebutuhan smart maintenance. Dari insiden tersebut, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya smart maintenance dapat mencegah kejadian ini. Dengan sensor getaran real time, degradasi bearing sebenarnya sudah bisa terdeteksi sejak minggu pertama. Analisis pelumas otomatis pun dapat mendeteksi partikel logam lebih awal, jauh sebelum kerusakan parah terjadi. Selain itu, analitik tren mampu mengkorelasikan deviasi suhu dan getaran untuk memprediksi remaining useful life atau RUL dari komponen. Hal ini didukung oleh platform analitik tren dan dokumentasi digital yang terintegrasi serta konektivitas kapal darat yang memungkinkan monitoring dan respons dilakukan secara real time. Lalu selanjutnya perbandingan antara maintenance konvensional dan smart maintenance. Berdasarkan keseluruhan analisis, terdapat 5 dimensi kunci yang membedakan maintenance konvensional dengan smart maintenance. Dari sisi filosofi, konvensional bersifat reaktif atau terjadwal tetap, sedangkan smart maintenance berbasis
Kondisi dan prediktif. Dari sisi teknologi, konvensional masih analog dan manual. Sementara smart maintenance sudah memanfaatkan IoT, AI, Big Data, dan cloud. Dalam pengambilan keputusan, konvensional cenderung subjektif, sedangkan smart maintenance bersifat data-driven dengan dukungan AI. Dari sisi biaya operasional pun, smart maintenance terbukti 20 hingga 30% lebih hemat. Dan dari sisi keandalan, downtime dapat ditekan hingga 35 sampai 45% dibandingkan sistem konvensional yang rentan terhadap kejutan kerusakan. Meski potensinya besar, implementasi smart maintenance di Indonesia masih menghadapi 4 kategori tantangan. Dari sisi teknologi, terdapat keterbatasan instrumentasi kapal, biaya konektivitas FSAT yang mahal dengan bandwidth rendah, serta proses yang cukup rumit. Dari sisi sumber daya manusia, masinis pada umumnya kuat secara mekanis, namun masih kurang dalam kompetensi digital. Sehingga dibutuhkan peran baru seperti marine data analis dan remote diagnostic engineer. Dari sisi finansial, investasi awal berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah per kapal. Dengan ROI sekitar 3 sampai 5 tahun, yang menjadi beban berat khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah. Dan dari sisi regulasi, kerangka nasional masih belum lengkap, terutama terkait cyber security, sertifikasi privasi data, dan panduan IMO, MSC, FAL 1 atau SIR 3 yang masih dalam proses. Dampak operasi kapal smart maintenance. Apabila tantangan tersebut dapat diatasi, penerapan smart maintenance memberikan dampak signifikan pada 3 aspek. Dari sisi kinerja, keandalan meningkat dengan on-planet breakdown turun 35 hingga 45%, sehingga jadwal operasi menjadi lebih konsisten. Dari sisi keselamatan, deteksi dini terhadap anomali pada sistem kritis dapat dilakukan sesuai standar SOLAS. Sementara dari sisi efisiensi, terjadi penghematan biaya, perawatan sebesar 20 hingga 30% ditambah optimasi konsumsi bahan bakar melalui monitoring real time. Roadmap penerapan smart maintenance. Mengingat besarnya tantangan tersebut, penerapan smart maintenance perlu dilakukan secara bertahap melalui roadmap 3 fase. Pada fase pertama yaitu audit dan fondasi di tahun 1 sampai 2, dilakukan audit kondisi mesin, infrastruktur SDM, serta digitalisasi PMS. Tahap ini juga meliputi pemasangan sensor dasar berupa sensor getaran, suhu, dan tekanan pada mesin induk, generator, dan sistem pendingin yang dilanjutkan dengan pelatihan SDM tetap. Pelatihan SDM tahap awal dan pilot project pada 2 hingga 3 kapal sebagai proof of concept. Memasuki fase yang kedua yaitu ekspansi dan integrasi di tahun 3 sampai 4. Dilakukan ekspansi sensor, implementasi CMS untuk analitik tren, serta konektivitas kapal darat melalui FSAT, 4G atau LTE. Fase ini juga cukup mencakup integrasi supply chain untuk prediksi suku cadang serta proses sertifikasi audit oleh BKI atau badan kelas internasional lainnya. Roadmap fase 3. Pada fase 3 yaitu optimasi dan AI di tahun kelima dan seterusnya. Inilah puncak dari transformasi smart maintenance. Pada fase ini, machine learning digunakan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat melalui model adaptif. Digital twin dimanfaatkan untuk mensimulasikan potensi kegagalan dan mengoptimasi performa mesin. Selain itu, sistem sudah mampu memberikan autonomous maintenance recommendation berdasarkan kondisi aktual, didukung oleh kolaborasi ekosistem data industri untuk menghasilkan model yang semakin akurat, serta menerapkan continuous improvement melalui siklus perbaikan yang berkelanjutan. Sampai pada bagian penutup dapat disimpulkan 3 poin utama dari penelitian ini. Pertama, perbedaan fundamental antara maintenance konvensional dan smart maintenance terbukti nyata melalui studi kasus insiden turbocharge yang telah dipaparkan. Yang kedua, tantangan utama implementasinya terletak pada 4 aspek, yaitu teknologi, SDM, finansial, dan regulasi. Dan yang ketiga, roadmap 3 fase yang disusun dapat menjadi panduan implementasi yang terstruktur dan realistis. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat 3 saran yang dapat disampaikan. Bagi perusahaan pelayaran, disarankan untuk melakukan audit digital readiness dan menyusun anggaran secara bertahap.
Bagi institusi pendidikan, perlu dilakukan revisi kurikulum yang mencakup IoT dan kompetensi digital. Dan bagi pemerintah, diperlukan penyusunan kerangka regulasi yang komprehensif beserta insentif fiskal untuk mendorong adopsi teknologi ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis transformasi maintenance konvensional menuju smart maintenance pada kapal niaga Indonesia. Saya berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis bagi pengembangan sistem perawatan kapal niaga di Indonesia ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.